Halo teman-teman, kembali lagi di Jelajan Vlog. Kali ini aku mau nge-review motorku nih, ya Yamaha NMAX ABS tahun 2018. Oke nih. Nah, di sini aku cuman mau sharing aja sih tentang owning experience, yaitu pengalaman pribadiku sendiri sebagai pemakai Yamaha NMAX ini ya selama 2 tahun ya. Oke. Nah, sebelumnya sih aku sempat punya Honda PCX dengan tahun yang sama juga sih, tahun 2018. Pas awal-awal launching dulu aku sempat pernah beli juga. Dan yang paling beda itu dari tenaga tarikan gas awalnya, teman-teman. Nah, kalau NMAX ini, dia ini tarikan awalnya ini sangat apa ya? Kayak kalau kata orang-orang sih narik gitu, narik banget gitu lah. Kita gas sedikit aja. Nah, kita gas sedikit gini aja udah wood. Nah, langsung gitu responsif lah. Sangat responsif banget ya untuk perbandingannya. Nah, kalau PCX itu ya bisa dibilang agak kurang, karena selain gredeknya itu juga tenaganya menurutku agak kurang juga sih ya. Apa mungkin juga ini kan ada perbedaan mesin juga. Kalau NMAX ini 155 cc dan ada VVA nya, sedangkan PCX kalau nggak salah 149 cc. Nah, selain NMAX ini aku juga punya ini Yamaha XMAX. Nah, menurut aku juga nih ya, sebagai owner dari kedua motor ini, pengalaman saya, kalau saya sih lebih suka pakai NMAX. Kenapa? Karena XMAX ini tariannya juga agak berat, meskipun dia cc-nya besar, tapi tariannya itu kurang lah, tidak segalak NMAX. Selain itu pun kalau macet-macet juga ya NMAX ini enak banget buat selip-selip ya, sangat rekomen lah. Posisi mengemudinya juga, nah ini sangat ya bisa dikatakan selonjor. Kalau kita duduk di sini ya bisa hampir dengan tinggi saya yang 185 cm, ini hampir selonjor. Untuk tinggi badan saya sih tidak terlalu selonjor ya. Kalau Anda mungkin tinggi di antara 160 sampai 170-an, ya pasti bisa selonjor. Kalau XMAX ini dia tidak bisa selonjor. Ini kaki ini bahkan nekuk banget. Kaki ini agak nekuk banget lah. Kalau masalah nyaman mengemudi, lebih enak sih enak XMAX ini. Lebih enak NMAX ini, maksudnya lebih enak NMAX. Lalu selama 2 tahun ini apa saja part-part fast moving yang udah saya ganti. Nah, paling sih yang normal-normal aja sih, kayak misalnya kampas rem depan belakang, terus ganti oli ya wajib ya, ganti oli. Nah, selama 2 tahun ini baru 2 komponen tersebut aja sih yang sering ganti. Untuk yang lain-lain punya saya alhamdulillah nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Oke, kilometernya ini agak jarang saya pakai karena saya kadang juga pakai yang XMAX ini. Jadi ya ini selama 2 tahun ya baru 19.000 kilo. Oke. Nah, baru 19.000 kilo ini saya pakai. Kalau XMAX ini kalau nggak salah kemarin saya cek speedometernya itu 12 ribuan juga, 12.000 km. Untuk tahunnya masih baruan yang ini ya, ini 2018. Ini keluaran awal tahun 2017. Nah, ya banyak yang yang saya Scotland juga, ini Scotland karbon gitu ya untuk melindungi. Nah, bagian sini juga ini kan aslinya warna silver gitu ya. Nah, itu terus konsumsi BBM juga ini sangat irit juga sih menurut saya. Ini rata-rata dalam kota itu 1:38 sampai 1:40 ya, dengan mesin setelan standar semua. Dan juga knalpot aja enggak pernah saya ganti, masih pakai yang standar juga, 1:38 sampai 1:40. Kalau XMAX ini di dalam kota sekitar 1:35-an, 1:35. Oke, lain-lainnya paling yang sudah saya ganti ya, ini spion semi karbon gini. Lalu joknya juga, ini jok empuk banget juga ini, dibandingin jok aslinya kurang sih menurut saya. Setelah saya ganti ini nyaman banget motornya. Nah, kalau menurut saya juga
kalau NMAX baru ya, NMAX baru kalau dibandingin sama NMAX lama, terus terang saya belum pernah nyoba yang NMAX baru. Cuman menurut saya sih yang ini aja udah cukup, udah enak banget lah tarikannya. Lalu banyak sih orang yang membandingkan ini dengan NMAX baru ya. Kalau misalnya tarikan, katanya berdasarkan reviewer, tarikan NMAX lama lebih galak daripada yang NMAX baru. Nah itu sih saya belum tahu. Cuman tenaga di atasnya lebih unggul NMAX yang baru. Tapi ini udah enak banget nih teman-teman. Udah enak banget nih motornya. Terus yes, ini ada bekas-bekas spion R25 itu di bor. Nah, untuk mesin dan lain-lain masih standar. Ini motornya bener enak banget lah. Kalau dibandingin sama X-Max, jujur saya lebih suka nyetir NMAX daripada X-Max ini. Untuk kelistrikan selama 2 tahun ini belum pernah ada masalah ya. Belum pernah ada masalah kelistrikan kayak misalnya error atau gimana, belum. Apakah saya juga nggak pernah aneh-aneh. Ini misalnya kok teman-teman saya banyak ngasih colokan power outlet di sini. Nah, sini biasanya dibor, dibolongi. Nah, terus kayak ini dibor dikasih hazard atau diganti punyanya holdernya baja pulsar. Nah, biasanya pakai itu. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang error juga di sana. Nah, itu kurang tahu ya. Kalau punya saya ini benar-benar masih standar, masih nyaman lah untuk dipakai kemana-mana, apa sangat nyaman banget. Jadi bagi kalian yang mungkin bingung, bimbang, pengen beli mas enakan mana ya, NMAX lama apa yang baru atau gimana, apa perlu enggak saya beli yang baru? Nah itu tergantung budget kalian juga ya. Kalau misalnya budget kalian banyak, cukup untuk beli yang baru, terus nggak terlalu suka dengan tampilannya ini, ya oke, monggo bisa beli yang baru. Nah kalau misalnya budget agak pas-pasan, agak mepet ya, yang lama ini pun ini udah cukup bagus teman-teman, udah cukup nyaman banget lah. Sebagai pengalaman saya pribadi, ini motor jika dibandingkan dengan sekelasnya aja kayak PCX yang dulu saya pernah punya, ini enak, ini banget jauh lah. Walaupun bisa dikatakan secara teknologi kalah ya, secara teknologi ini kan kalah. Lalu di versi facelift ini seperti yang kita tahu, dia kan pakai skok yang tabung ini. Nah ini menurut saya juga skok belakangnya bisa dikatakan ya tidak terlalu keras juga, tapi ya tidak terlalu empuk juga ya, tengah-tengah gitulah. Masih nyaman sih untuk dipakai di jalan rusak, itu masih enak banget. Kalau X-Max ini kebetulan masih skok ori. Nah, ini nggak ada tabungnya, kelihatan ada tabungnya ya, masih nyaman NMAX sih. Cuman banyak teman-teman saya komunitas NMAX ini juga pengen tuker tambah atau apa, ganti ke X-Max untuk naik kelas gitu. Menurut saya ya si NMAX ini aja udah cukup sih, udah enak banget lah, sudah enak banget. Terus posisi kakinya juga lebih nyaman daripada X-Max. Untuk jauh dekat itu nyaman banget lah dengan bodi yang tidak terlalu besar. Karena ya kalian bisa lihat teman-teman, ini perbandingan bodinya ini lumayan jauh lah. Oke, kita lihat X-Max sedikit ya. Nah kalau X-Max ini penyempurnaannya dari NMAX model ini sih. Nah sudah ada keyless seperti itu, udah ada keyless, terus ada buat power outletnya sebelah sini. Kalau ini cuman saku biasa. Itu aja sih. Ini juga masih standar semua. Nah ya itu tadi teman-teman, owning experience saya mengenai NMAX ini setelah 2 tahun pemakaian ya. Untuk overall nggak pernah ada masalah, nggak pernah mogok overheat. NMAX yang generasi ini yang tahun 2018 teman-teman. Nah itu punya saya nggak pernah mogok overheat, itu ya alhamdulillah sejauh ini nggak pernah. Untuk konsumsi BBM ya irit. Lalu posisi mengemudi nyaman, mau jauh dekat itu pun nyaman, apalagi setelah diganti dengan jok model seperti ini, itu nyaman banget.
Cuman kurangnya bagi saya yaitu coba ada power outlet. Nah makanya yang baru kan disempurnakan ya. Dengan adanya power outlet itu menurut saya menjadi lebih tambah sempurna. Lebih tambah nyaman ini untuk riding. Jadi kembali lagi, kalau anda pengen NMAX dengan budget terbatas bisa beli yang lama, itu sangat rekomen juga kok. NMAX lama ini juga rekomen, tenaganya enak, memuaskan banget lah. Cuman mungkin ya kalahnya dari segi fitur aja. Kalau nyaman sih nyaman banget, nyaman, irit, kenceng. Dan juga dilihat pun untuk tahun sekarang nih 2020 masih bagus lah, nggak malu-maluin ya toh, keren banget nih ya opini saya ya. Opini saya masih keren banget. Nanti kita bikinkan videonya tentang X-Max ya, tentang owning experience saya X-Max. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke, terima kasih.